Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom, Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Bersama-sama kembali kita boleh beribadah di dalam acara streaming kita pada hari ini, dalam online kita. Kita bersyukur ya kepada Tuhan karena Tuhan Yesus senantiasa baik dalam setiap kehidupan kita. Amin. Satu minggu kita lewati bersama-sama dengan Tuhan. Saya percaya ada hal kesaksian yang indah di mana Tuhan selalu ada dan hadir dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, percayalah bahwa Tuhan kita Tuhan yang besar, yang luar biasa, yang selalu ada dan menyertai hidup kita. Hari ini especially ya, kita merayakan hari Bapak-Bapak, Father's Day. Saya mengucapkan Father's Day buat setiap Bapak-Bapak yang mungkin melihat streaming ini, dan setiap kita bapak-bapak biarlah tetap di dalam koridornya Tuhan, tetap takut akan Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Sekali lagi Happy Father's Day buat setiap bapak-bapak yang takut akan Tuhan, yang luar biasa, yang akan terus dipakai Tuhan sebagai imam, sebagai raja, sebagai nabi dalam keluarganya. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan, kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Engkau luar biasa Tuhan. Hari ini kami boleh bersama-sama datang dalam hadirat-Mu. Kami siapkan hati kami siapkan seluruh keberadaan kami dalam tangan kuasa-Mu. Karena kami percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir bagi setiap kami. Apapun keadaan kami tahu Tuhan tetap menyertai hidup kami. Tuhan, Engkau Tuhan yang besar, Engkau sumber sukacita kami, Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau perlindungan kami. Hanya kepada Tuhan saja kami berlari, kami mendekat kepadamu ya Tuhan, karena kami tahu Engkau sumber segala sesuatunya dalam hidup kami. Pujian kami mau naikkan kepadamu ya Tuhan. Biarlah manis Kau dengar ya Tuhan. Biarlah manis Kau dengar ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Setiap kami, anak-anak-Mu yang siap Tuhan untuk memuji Engkau saat ini ya Tuhan. Di rumah kami masing-masing, kami percaya hadirat-Mu, kemuliaan-Mu Kau curahkan bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam tangan kuasa-Mu. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk sesuatu yang dahsyat Kau kerjakan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal sampai selama-lamanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami siap Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami siap Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, pujian kita kepada Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Yes Lord, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib,
suara kami Ku Tuhan. angkat suara pujian, Kami agungkan nama-Mu Tuhan. ku beri kemuliaan Kami tahu Kau hadir di tempat ini Tuhan. dan hormat. Yes Lord Jesus. Ku angkat suara pujian, ku Mari bersama-sama agungkan katakan, namamu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, yes Lord, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. For you are great, you do miracles so great. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, yes Lord. miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like. Mari kita angkat tangan kita katakan, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Yes, Jesus. There is no one else like you. Biarkan musik menyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sembah Dia, sembah Tuhan Allah yang hidup. Perkatakan kebesaran Tuhan, perkatakan kebesaran Tuhan yang dahsyat dan luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Mari perkatakan hal-hal yang positif, mari perkatakan hal-hal yang membangun. Katakan kepada Tuhan, Tuhan Engkau luar biasa Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu angkat suaramu, proklamirkan kebesaran Tuhan yang luar biasa. You are so great, our Lord Jesus.
There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Sekali lagi, for you are great. You do miracles so great. There is none like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one. There is no one else like you. There is no one. There is no one else like you. Sekali lagi katakan, there is no one else like you. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Wow, Engkau besar Tuhan. Engkau great Lord Jesus. Engkau besar Tuhan. Engkau ajaib. Engkau luar biasa. Kami boleh rasakan hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Ketika kami bersama-sama bersepakat memanggil nama-Mu ya Tuhan. Kebesaran Tuhan kami ceritakan. Kami tahu Engkau hadir dan bertahta. Dalam nama Yesus Tuhan, kami akan memuji Engkau lebih lagi Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, bersama kita katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kasih G5 suami, istri, anak-anak kita katakan, kamu luar biasa. Kamu luar biasa. You are awesome. You are awesome. Haleluya. Mari kita bersama-sama, jangan lelah ya. Bekerja di ladangnya Tuhan. Situasi boleh ada, kondisi boleh terjadi, apapun yang dalam kehidupan kita, tapi kita percaya kita tidak boleh lelah, kita tidak boleh patah semangat. Haleluya. Amin. Katakan bersama-sama, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama
firman Tuhan. Amin. Siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan saat ini. Haleluya. Silakan duduk kembali, mungkin Bapak Ibu yang berdiri, silakan duduk. Kita akan siapkan hati kita. Haleluya. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selalu di dalam Tuhan, kita tidak boleh lelah karena kekuatan kita selalu berasal daripada Tuhan. Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kita, dan bahkan Dia berjanji selalu memperbaharui kekuatan kita seperti pada burung Raja Wali. Demikian kita mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, selalu tiada lelah karena kita tahu ada Tuhan yang menyertai setiap hidup kita. Salam sejahtera buat setiap Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu sedang berada pada hari ini, sedang menyaksikan video ini, live streaming ibadah online ini. Kiranya ibadah ini menjadi berkat, kekuatan buat setiap kita menghadapi hari-hari ini. Apa yang menjadi kebutuhan kita? Tentunya yang terpenting adalah kebenaran firman Tuhan bertata menjadi tempat yang terutama dalam hidup kita, dan padanya kita bersandar, maka kita akan menjadi kuat. Mari Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, siapkan Alkitabmu, siapkan semua persiapan kita untuk kita masuk dalam kebenaran firman, dan sekaligus habis firman nanti kita ada perjamuan suci. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kudus, Bapa yang baik, kami bersyukur untuk bulan yang baru. Bulan yang baru ada kekuatan yang baru. Bulan yang baru ada berkat yang baru. Bulan yang baru ada kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang menggairahkan, memberi sukacita ini buat hidup kami. Kami bersyukur saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian, supaya apa yang kami dengar sungguh-sungguh menjadi kekuatan bagi setiap hidup kami. Kami sadar manusia tidak hanya hidup dari roti nasi saja, tapi manusia juga hidup dari setiap kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami hidup oleh karena sabda itu. Olehnya berbicara kepada setiap kami dengan cara-Mu sendiri, sehingga kami percaya sekalipun secara tempat kami terbatas, secara waktu kami berbeda, tapi satu hal kami tahu, Tuhan kami tidak pernah terbatas. Dalam nama Yesus kami berdoa, siap mendengarkan firman Tuhan. Semua kita yang siap mendengarkan firman itu bersama katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, baiklah saya mulai dengan sebuah pendahuluan yang baik untuk kita sama-sama kita melihat update terkini dari orang bilang isu-isu semasa atau berita-berita yang terkini. Dan itu menolong kita untuk mengerti bahwa Tuhan bekerja di alam semesta ini, di jagat raya ini, dengan segala perbuatannya yang boleh kita dapat melihat hal-hal yang inspirasional untuk menguatkan setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, nah saya di belakang ini ada foto, namanya adalah Cristiano Ronaldo. He's back. Dia kembali. Kembali kemana kira-kira? Setelah 12 tahun meninggalkan Manchester United, dia kembali sekarang. Bahkan beberapa posting-postingan di sosial media, anak hilang sudah kembali. Kenapa dia kembali? Oh iya, tentunya dari klub bola Juventus, dia kembali ke Manchester United. Mungkin ibu-ibu bilang, ini Pak Gret selalu bicara bola. Dan saya mau katakan pada Bapak Ibu, ada berita yang hot news sekarang. Kalau bapak-bapak di Father's Day ini kadang-kadang sampai 2 jam bisa menonton bola, kemudian tahu yang lain. Tetapi bola selalu biasanya ada di kelompok kaum bapak-bapak. Nah, bapak-bapak dengar nih, he's back. Cristiano Ronaldo sudah kembali. Kenapa? Tentunya Bapak Ibu muncul pertanyaan, apakah pinangan daripada Manchester United lebih mahal? Karena pada awalnya Bapak Ibu, sebenarnya dia pergi ke Manchester yang lain. Namanya Manchester Biru, Manchester City. Pada hari yang sama, dia juga pergi ke Manchester United. Tapi ternyata bisa di dalam satu hari itu hanya hitungan beberapa menit dan jam berubah. Karena pada awalnya yang sangat-sangat potensial untuk mendapatkan seorang Cristiano Ronaldo,
yang mendapatkan 5 piala pemain terbaik dunia, ternyata dia kembali akhirnya bukan ke Manchester City, tapi ke Manchester United. Semua orang berspekulasi, tentunya free orang berkomentar. Tetapi saya baca, saya menyelidiki, saya melihat, ternyata kembalinya dia ke Manchester United bukan hanya semata-mata uang, bukan hanya semata-mata yang disebut dengan popularitas klub bola yang hebat ini. Tetapi saya dapatkan informasi dia kembali oleh karena ada beberapa temannya di sana, bahkan nasihat temannya, bahkan suggestion daripada friendnya ada di sana, namanya Bruno Fernandes yang sama-sama satu negara dengan dia, Portugal. Juga ada temannya pernah main, namanya adalah Ole, yang sekarang menjadi pelatih Manchester United. Dan bukan saja itu, ada juga Rio Ferdinand yang juga orang yang dekat dengan Cristiano Ronaldo ketika dia ada di Manchester United. Tetapi lebih lagi, bukan hanya sebatas nama-nama yang saya sebutkan, tapi figur yang satu ini amat-amat luar biasa mempengaruhi karir seorang pemain bola yang biasa hanya dari kampung kecil, tapi kemudian direkrut masuk ke Manchester United dan menjadi bintang dunia. Namanya adalah Ferguson. Alex Ferguson adalah menjadi teman, sekaligus menjadi bapak, dan sekaligus menjadi pelatih, sekaligus menjadi mentor buat dia. Sehingga dia mengambil keputusan untuk akhirnya kembali ke Manchester United setelah 12 tahun. Bayangkan Bapak Ibu. Nah, amat sangat menarik tentunya, pengaruh teman itu sangat-sangat penting. Dia bisa memberikan hal baik dalam hidup kita, dia juga bisa memberikan hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Dan Alkitab kita bicara friendship itu luar biasa. Dia sudah bicara seperti ini, bahwa pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau kita berteman dengan orang baik, kebaikanlah yang akan menjadi bagian hidup kita. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang jahat, difficult people, maka yang terjadi adalah kita akan menjadi orang yang susah. Olehnya Bapak Ibu, dengar baik, pertemanan itu, kehidupan itu boleh saya ibaratkan seperti api. Api unggun, campfire, yang dimana satu dengan yang lain menyatu menjadi api besar. Dan bagaimana dia bisa mati kalau terpisah dari komunitasnya? Bukankah kekristenan bicara tentang komunitas? Dan ketika kita sedang berada dalam keadaan lockdown oleh karena COVID virus 19 ini yang sedang merajalela di belahan dunia ini, sedang memisahkan kita satu dengan yang lain. Tapi satu nasihat khotbah yang Anda perlu harus dengar hari ini: jangan pernah Anda berpisah dari komunitas Anda. Ketika Anda jauh dari komunitas yang ada, komunitas yang membangun, komunitas yang sehat, maka yang terjadi adalah hidup kita akan hilang. Dan hidup kita akan binasa. Serta mudah akan diterkam oleh binatang buas. Itu yang terjadi pada analogi mengenai domba. Domba itu tidak ada kekuatan. Bukankah kita ini domba Tuhan? Tapi ketika domba itu terpisah dari kawanan yang lain, disitulah serigala dan binatang buas yang lain siap menerkamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, seorang ayah yang punya teman, namanya adalah Ayub, punya teman, dan teman-teman itu ada di sekitar kehidupannya. Tentu kita tahu bersama, nama temannya itu ada 4. Yang pertama Elifas, yang kedua Bildad, yang ketiga Zofar, yang ketiga Elihu. Mungkin cepat kita bilang begini, oh ini mah 3-tiganya teman yang jahat, 1 teman yang baik. Dengar dulu bos, jangan cepat langsung menghakimi. Karena mungkin Anda berkata, oh saya tahu ini cerita bahwa Elifas jahat, Bildad jahat, Zofar jahat, cuma Elihu yang baik. Tunggu dulu, mari kita belajar Alkitab. Kita tahu kenapa semua itu bisa terjadi, apa yang melatar belakangi. Kalau kita dengar dan tahu bacanya sekilas, maka tentu kita akan dapat sekilas. Tapi kalau kita lihat kepada Alkitab, apa kata Alkitab? Rupa-rupanya Elifas, Bildad, dan Zofar adalah teman yang baik pada awalnya. Kenapa? Karena
Karena saat Ayub dalam keadaan kesusahan penderitaan, dikatakan mereka datang menjumpai Ayub. Teman itu bukan hanya waktu ditawa dia hadir, tapi waktu diduka dia pun bisa hadir. Bukan hanya di waktu suka, lalu kemudian dia ikut tertawa, lalu kemudian di waktu kita menangis dia kemudian lari. Tidak, ini mereka bertiga teman yang baik. Justru dia datang, dan bukan saja datang, dia datang untuk menghibur Ayub. Menghibur dia, menguatkan dia. Bahkan ayat berikutnya dikatakan, bahkan mereka sama-sama menangis dengan Ayub. Ayub yang sedang dalam keadaan menderita, Ayub yang punya kesehatan yang sedang ada dalam keadaan amat-amat sangat memprihatinkan, sedang menderita begitu rupa. Tapi teman-temannya datang, menghibur, menangis, dan bukan saja itu. Mereka ikut sama-sama mau sependeritaan dengan Ayub. Mereka mengoyakkan jubahnya, dan bukan saja itu, mereka menaburkan debu di kepala terhadap langit. Hendak menceritakan, kami ikut merasakan apa yang kamu rasakan. Dan lebih lagi Bapak Ibu, 3 temannya ini abad baik luar biasa. Kenapa saya katakan baik? Karena mereka bisa 7 hari 7 malam tidak bicara diam, ikut sama-sama menyelami, merasakan, bersimpati, berempati untuk apa yang dialami oleh sahabatnya ini. Luar biasa bukan? Tidak semua teman yang seperti mereka. Ada banyak di kalangan kehidupan kita membuktikan, oh awalnya saat kita ada uang, oh banyak teman. Saat ketika kita tidak ada uang, orang menghindar. Kita ada dalam keadaan susah, dia berkata bye-bye. Tapi saat kita keadaan ada uang, ada kesuksesan, ada kesenangan, mereka berkata, bolehkah aku berteman dengan kamu? Tapi ternyata ketiga temannya ini Bapak Ibu, teman yang bagi saya mantap baik orangnya. Karena apa? Mereka mau datang, mereka mau menghibur dia, ikut menangis sama-sama, menderita koyakan bajubahnya, bahkan sama-sama menaburkan debu di kepalanya, bahkan 7 hari 7 malam ikut sama-sama bersama dengan Ayub. Luar biasa Bapak Ibu. Sekali lagi, pertemanan yang tepat, yang benar akan membangun kehidupan kita menjadi kehidupan yang kuat. Mengapa banyak orang, kita sebutlah mungkin akhir-akhir ini, selebriti yang tiba-tiba kita pikir hidupnya baik, oh konten-konten YouTube-nya luar biasa, namun tiba-tiba kita tahu dia ditangkap polisi oleh karena narkoba. Ujung-ujungnya adalah karena apa? Salah pergaulan. Bergaul dengan orang yang narkoba, bergaul dengan orang yang gerak, bergaul dengan orang yang mereka mengisap dada, dan kemudian apa yang terjadi? Mereka terjerat, dan akhirnya sabu-sabu menghantar mereka masuk di belakang jeruji besi. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, demikian juga kehidupan kita. Kalau kita mau kuat, punyalah komunitas yang kuat. Kalau komunitasmu kuat, maka saya percaya tantangan badai ribut apapun yang mungkin menghantam hidup kita, masih ada tiang penopang, masih ada teman yang mau berdoa buat kita, masih ada saudara yang kemudian mengingatkan kita, masih ada teman yang kemudian berkata, ayo kak, maju kak, ayo Ci, jangan menyerah, ayo kok, tetap semangat. Kalimat-kalimat demikian sangat kita butuhkan untuk akhirnya menjadi tenaga pendorong supaya kita tetap mantap menghadapi hidup ini. Nah, dengar baik Bapak Ibu, ketiga orang ini luar biasa. Bukan? Hebat? Luar biasa. Tetapi di mana letak akhirnya mereka bisa berubah? Nah, dengar baik nih. Menariknya nih, Alkitab mengisahkan kita ketika mereka mulai berbicara. Wow. Elifas bicara, Bildad bicara, Zofar bicara. Ketika mereka mulai ngomong, akhirnya apa? Kelihatanlah semua motivasi apa yang menjadi, yang ada dalam hidup mereka, untuk mereka sharingkan, sampaikan kepada Ayub mengenai kondisinya. Saya yakin tidak salah kitab Amsal pernah berkata begini, juga orang bodoh akan disangka bijak
kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Bapak Ibu, selalu kita suka belajar, dan banyaknya di dunia pendidikan kita selalu diajarkan bagaimana ngomong, bagaimana bicara. Tetapi seringkali dunia pendidikan lupa bahwa sesungguhnya mendengar dalam keadaan diam jauh lebih baik daripada banyak bicara yang tidak berguna. Bahkan dikatakan Amsal ini, jauh orang bodoh itu disangka bijak kalau dia berdiam diri. Mereka salah karena sudah mulai bicara. Apa yang mereka bicarakan? Oh, amat sangat menyedihkan. Ketika Bildad bicara kepada Ayub mengenai keadaannya, Elifas bicara seperti ini. Oh, menganjurkan supaya apa? Supaya Ayub bertobat. Bertobat dari dosanya yang besar. Nah, inilah kesalahan banyak orang. Saat dia diam, good. Tapi ketika mulai bicara, mulailah nampak belangnya, ketahuan motivasinya. Olehnya Bapak Ibu, hati-hati di dalam kita bicara. Kalau orang berkeluh kesah kepada kita, please, jangan cepat-cepat buka mulutmu. Karena dibutuhkan kadang-kadang bukan mulut kita, tapi telinga kita yang mau menjadi sahabat buat dia, mendengar keluh kesahnya. Dan ketika dia menyampaikan semuanya itu ada kelegaan. Karena kita menjadi teman yang siap mendengarkan semua apa yang menjadi keluh kesahnya. Elifas mulai menuduh Ayub punya dosa yang besar yang mengakibatkan dia menderita. Lihat bagaimana Elifas bicara. Mulai akhirnya ngelantur. Bahkan mulai berkata, Ayub, you punya dosa besar. Sehingga istrimu meninggalkan engkau. Penyakit menggerogoti tubuhmu. Anak-anakmu mati. Harta bendamu habis. Karena engkau punya dosa besar. Dan engkau harus bertobat. Sedih bukan? Kita punya teman. Awalnya baik. Kita pikir, oh menjadi tumpuan hati kita. Ternyata bisa dengan mudah untuk menghakimi, kita menjudge hidup kita. Untuk menyatakan bahwa engkau adalah salah. Yang kedua, namanya adalah yaitu Bildad. Bildad bilang apa? Di dalam kitab Ayub 25, dia bilang bahwa tidak seorang pun benar di hadapan Allah. Oh, nampaknya masih di gray area, tetapi Alkitab pernah mencatat bahwa Ayub itu adalah seorang ayah yang hidupnya saleh, benar, dan takut akan Tuhan. Tetapi Bildad membukakan fakta yang berbeda untuk berkata, Ayub, tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Tuhan. Kebenaran kita Bapak Ibu, itu karena kasih karunia. Kalau ada Nuh yang benar dijumpai Tuhan, ada Ayub yang hidupnya saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Saya yakin mereka orang-orang benar yang dibenarkan di dalam kasih karunia Tuhan. Tetapi Bildad menjadi teman yang tidak baik. Karena apa? Karena dia setelah berbicara, barulah akhirnya tahu bahwa dia sedang berkata begini, Ayub, jangan sok benar lo. Sedih bukan? Kita pikir teman kita akan dekati kita berkata, ya tetaplah sabar, tetaplah dekatkan diri pada Tuhan. Tapi tiba-tiba dia bisa berkata dalam keadaan kita terpuruk, dia bilang begini, sok benar sih lo. Nah, berbeda juga dengan yang namanya adalah Zofar. Zofar bilang begini di dalam Ayub 20, sesudah kemujuran sebentar, orang fasik akan binasa. Nah, lebih keras lagi. Si Zofar ini bicara tentang apa? Oh, tentang orang fasik. Orang fasik ditimpa kemalangan, orang fasik ditimpa sakit penyakit, orang fasik ditimpa dengan segala hal-hal yang disebut dengan ketidakberuntungan. Orang fasik, oh cerita orang fasik, cerita orang fasik. Yang seharusnya bisa kuat, tapi ternyata
nasihat ketiga sahabat ini menjadi melemahkan daripada Ayub sendiri. Sekali lagi Bapak Ibu, hati-hati bergaul dengan siapa. Kadang-kadang kita pikir saya kuat Pak, saya mampu Pak. Tapi ingat, pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Sekalipun engkau punya kebiasaan yang baik, tapi kalau engkau salah bergaul, yang muncul adalah hasilnya penyesalan demi penyesalan. Saya mendengar beberapa artis-artis di Indonesia yang terjerat narkoba bersaksi mereka atau mengungkapkan fakta hidup mereka. Bukan mereka orang jahat. Mereka punya kebiasaan yang baik yang selalu kerja keras demikian luar biasa, menghidupi anak-anak panti asuhan, amat-amat loyal hidupnya. Tapi dengar, hanya karena salah bergaul, akhirnya terjerat, namanya narkotika, obat-obat terlarang. Dan akhirnya terjerumus hidup mereka. Dan hanya penyesalan, sekali lagi, di balik jeruji besi. Sebelum itu terjadi, hati-hati kita berteman dengan siapa. Kalau berteman kita dengan orang gereja, kita jadi orang gereja. Kalau kita berteman dengan orang penjudi, kita jadi penjudi. Kalau kita berteman dengan orang yang suka berdoa, kita akan menjadi orang yang suka berdoa. Sekali lagi Bapak Ibu, fakta hidup membuktikan, bukan karena kebiasaan baiknya yang kurang, tapi kalau pergaulan yang baik, buruk, akan bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, menariknya Bapak Ibu, mari kita melihat teman atau sahabat Ayub yang keempat, namanya Elihu. Ada apa dengan Elihu? Elihu menghentikan sanggahan mereka. Nah, ini mendengar baik Bapak Ibu. Saya akan sampaikan fakta firman yang luar biasa. Ternyata Elihu bukan menjadi kompromi dengan hidup Ayub. Teman yang baik itu bukan seorang yang akhirnya kompromi dan kemudian hanya menyenangkan hati kita, hanya cari muka dan tidak mau bicara apa adanya. Tidak. Justru Elihu, Alkitab mencatat, dia marah. Perhatikan. Lalu marahlah Elihu dan ia marah kepada Ayub. Apa kemarahannya? Dia marah karena Ayub menganggap dirinya lebih benar daripada Tuhan. Elihu diketahui sebagai sahabat yang baik karena dia berani menegur kalau temannya itu salah. Marah mengingatkan bahwa itu adalah perbuatan salah. Dan benar, Elihu berdiri pada posisi yang tepat. Saya nasihatkan, kalau engkau punya sahabat, milikilah sahabat yang berani menegur engkau. Kalau engkau salah, sehingga engkau bisa memperbaiki diri. Kalau engkau berdosa, milikilah teman yang berani tegur dosamu. Supaya engkau jangan sampai lebih lagi terjerembab di lumpur yang lebih jauh, lebih dalam. Engkau sudah dapat keluar oleh karena teriakan amarah temanmu itu. Dan bukan saja itu, Elihu juga marah kepada 3 sahabat itu. Dia marah, dia berkatakan begini, dan ia juga marah terhadap ketiga orang sahabat itu. Karena apa? Mereka mempersalahkan Ayub. Sebagai teman yang baik, jangan mudah mempersalahkan orang lain. Dengar dulu apa yang mereka sedang keluhkan, apa yang mereka sedang alami, sehingga akhirnya kau bisa mengerti. Oh iya, kalau itu terjadi padamu, terjadi padaku, bagaimana sikapku? Sebab terlalu mudah kadang kita menasihati orang, kalau itu belum terjadi kepada kita, coba kalau itu terjadi kepada kita. Apakah kita akan semampu orang itu menanggungnya? Olehnya apa? Jangan mudah untuk cepat menghakimi. Jangan cepat untuk cepat-cepat menjudge dia. Untuk berkata, you are wrong. No. Sekali lagi Bapak Ibu, Elihu fair. Dia memarahi Ayub karena menganggap dirinya lebih benar daripada Tuhan. Yang kedua, dia marah kepada sahabat itu karena betapa mudahnya, gampangnya dia memarahi Ayub. Elihu, kenapa dia lambat baru datang dan baru bicara?
Ternyata Bapak Ibu, Elihu itu adalah orang yang paling muda dari antara ketiga sahabat itu. Alkitab mencatatkan itu kepada kita. Elihu, dia bukan orang yang senior. Bahkan dia mengambil langkah untuk mendahului para orang-orang yang senior tersebut bicara. Karena apa? Ayat ini bilang begini, tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa itulah yang memberinya kepadanya pengertian. Bukan orang yang lanjut umurnya yang mempunyai hikmat, bukan orang yang sudah tua yang mengerti keadilan. Elihu orang muda. Tetapi menarik Bapak Ibu, nasihat tidak selalu datang katanya dari orang yang lanjut umurnya. Pengertian tidak selalu datang dari orang yang sudah tua. Tetapi ayat yang ke-8 sangat penting. Dengar, ini penting. Bahwa kalau orang dipimpin oleh Roh Kudus, dengar baik, maka nasihat itu bisa datang sekalipun dari orang yang lebih muda dari kita. Elihu sangat-sangat berhikmat. Elihu sangat-sangat berpengertian. Bukan karena usianya, tapi dia sadar bahwa kalau orang dipimpin oleh roh Tuhan, dipimpin oleh hikmat Tuhan, maka orang tersebut akan memiliki hikmat Tuhan. Berarti Bapak Ibu, nasihat khotbah ini sangat-sangat mudah kita mengerti. Bertemanlah dengan orang yang dipimpin oleh roh Tuhan. Bersahabatlah dengan orang, terimalah pengertian, terimalah hikmat dari orang yang dipimpin oleh roh Tuhan. Dan saya percaya, kalau nasihat itu datang dari roh Tuhan, itu akan membangun kehidupan kita. Sekalipun mungkin Elihu marah kepada Ayub, tapi kemarahannya adalah karena dia mengasihi Ayub. Karena dikatakan kepada kita Bapak Ibu, di dunia yang sekarang COVID-19, banyak kematian kita tahu. Terlalu mudah orang sekarang menghakimi. Kalau orang mati langsung bilang, itu dosanya, habis, orangnya jahat, akhirnya COVID menghantam. Bapak Ibu, tidak sedikit komunitas akhirnya menjadi hancur, bubar. Oleh karena apa? Orang tersebut kena dinyatakan positif. Lalu kemudian orang bilang, oh itu orang memang terkutuk. Stop. Jangan kalau sudah ada masalah, nambahin masalah. Biarlah kita selesaikan masalah dengan prinsip perpajakan. Mengatasi masalah tanpa masalah kalau dapat. Karena apa? Akhirnya masalah tidak berakumulasi, bertambah banyak. Selesaikanlah apa yang ada dengan hikmat takut akan Tuhan. Nah, kalau orang mati karena COVID, sudah diberitahukan oleh pemerintah bahwa COVID bukanlah kutukan. COVID bisa menjangkit siapapun. COVID bisa menyentuh siapapun. Bahkan secara khusus orang-orang yang punya penyakit bawaan. Bisa saja siapapun. Gak kira itu dari kelompok istana, orang jelata, bagian orang-orang korporat, orang-orang pejabat, yang orang kerja-kerjanya bagian-bagian eksekutif. Oh hebat, bukan saja itu. Bahkan tidak sedikit rohaniawan, orang-orang yang bergerak dalam pelayanan, pendeta, pastor, mereka orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Tapi kena COVID dan mati. Lalu bagaimana menyingkapinya? Mudah saja. Ada muncul pertanyaan saya seperti ini. Mereka mati di dalam COVID atau mati di dalam Tuhan? Ini menjadi pertanyaan. Saya tentunya mengucapkan duka bagi setiap rekan-rekan yang sedang mengalami kehilangan keluarga oleh karena wabah yang luar biasa ini, pandemi COVID-19. Apakah mereka mati di dalam COVID atau mati dalam Tuhan? Saya diberi hikmat oleh Tuhan untuk mengerti, kalaulah orang itu dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan. Saya mau katakan begini, mereka mati karena COVID.
tapi mereka mati di dalam Tuhan. Ada orang yang mati karena disesah, dianiaya karena Injil. Ada orang yang mati karena sudah tua. Ada orang mati karena sakit penyakit. Ada orang mati karena tiba-tiba ada kecelakaan. Karena kecelakaan, karena penyakit, karena sudah tua, karena COVID. Tapi iman saya berkata, mereka yang takut akan Tuhan tersebut mati di dalam Tuhan. Mereka tetap setia kepada Tuhan, mereka tetap percaya kepada Tuhan, dan ketika mereka sedang ada isolasi mandiri, mereka di tempatnya berdoa mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan mudah menghakimi. Kalau engkau terlalu cepat menghakimi, coba sajalah tiba-tiba 1-2 keluargamu kena COVID. Apa yang terjadi? Mari kita bersama-sama belajar berempati di masa-masa pandemi ini. COVID sekali lagi bukan kutukan buat kita. Tetapi kalau COVID yang ada, itu semuanya membuat kita untuk sadar. Kita harus takut akan Tuhan. Bukan takut dengan virus ini. Kita harus takut akan Tuhan, bukan takut dengan wabah ini. Karena kita tahu bahwa ada Tuhan yang menjagai hidup kita siang dan malam. Dia ada 24 jam satu hari, 7 hari satu minggu untuk menyertai, menjaga hidup kita. Bilang dengan orang sebelahmu, jangan takut, bilang dengan dia. Bilang dengan orang yang sebelahmu, jangan takut, bilang dengan dia. Kalau engkau sendiri, bilang dengan dirimu, jangan takut. Karena kita tahu bahwa COVID ini bukan untuk ditakuti, tapi kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya! Amin. Saya percaya Bapak Ibu, ayat firman memberikan kepada kita, supaya ketika orang dipimpin oleh Tuhan menasehati saudaranya, yang jelas dia akan menegur dengan kasih. Ayat ini bilang kepada kita sangat-sangat menarik. Dikatakan satu ayat yang hebat, dikatakan, jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa apa? Tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal apa? Ampunilah dia. Artinya, kalaulah engkau menegur saudaramu, cirinya orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan, kalau dia menegur dalam kasih. Amin. Kalau sudah suami menegur istrinya, dan kemudian ada istri menegur suaminya, dengar. Kalau engkau berkata, aku mau dipimpin oleh Tuhan Pak Pendeta, seperti apa menegurnya? Menegur dengan kasih. Kalau saat engkau menegur dan dia menyesal, ampunilah dia. Apa arti ampuni? Jangan ingat-ingat lagi salahnya. Kalau suamimu buat salah, istrimu buat salah, maafkan dia. Ya kalau istrimu masak mungkin tiba-tiba gosong hampir rumah mau terbakar, jadi trauma dirimu, jangan ingat terus. Maafkanlah. Karena apa? Toh tidak sampai terbakar dan kemudian Tuhan menolong dan Tuhan meluputkan. Luar biasa bukan? Tegurlah dia. Tapi tegurlah dengan apa? Kasih. Yang kedua, ayat ini bilang begini. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia apa? Di bawah 4 mata. Orang yang dipimpin Roh Tuhan, kalau menegur itu enggak melampaui Alkitab. Alkitab bicara begini, tegur 4 mata. Jangan permalukan di depan banyak orang. Adakah ada orang yang mau dan suka dipermalukan di depan banyak orang? Nggak ada. Kalau ada suamimu lalu kemudian kau persalahkan di depan banyak orang, apa yang jadi di mata orang? Pasti akan bilang begini, sama dia aja harus suaminya nggak berharga, apalagi sama kita. Tetapi tegurlah orang tersebut. Berapa? 4 mata. Bicara kepadanya face to face. Untuk engkau berkata, Pak, Ma, yang begini dan begitu. Anak-anak pun demikian. Kalau anak salah, jangan permalukan di depan banyak orang. Karena apa? Membuat mereka menjadi apa? Feel guilty. Rasa bersalah yang luar biasa. Tapi bicara face to face. Tegur dia. 4 mata. Dan pasti dia akan merasa dihormati. Yang ketiga, dikatakan orang yang dipimpin Roh Tuhan, kalau menegur ini yang jadi nih. Janganlah engkau keras terhadap apa? Orang yang tua. Kalau kita menegur yang tua, tegurlah dia sebagai apa? Sebagai bapak. Kalau ada orang yang lebih senior dari kita,
kita sebut abang, kita sebut kok, kita sebut mungkin dia bapak. Dengar, tegurlah dia sebagai bapak. Kalau ada yang lebih muda, diapain pak? Tegurlah dia sebagai saudara, as a brother and sister. Dan saya percaya Bapak Ibu, orang-orang Kristen itu tidak jadi hakim bagi orang lain. Tapi orang-orang Kristen itu jadi berkat dimanapun dia berada. Amin. Amin. Jangan baru buat salah langsung diposting di sosial media. Oh, jangan begitu. Itu mempermalukan orang. Itu merendahkan orang. Jangan baru salah langsung cerita ke semua keluarga besar. Itu namanya bukan menyelesaikan masalah. Orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan, dia akan menegur sesuai dengan firman Tuhan. Ini menjadi formula buat kita, supaya komunitas di mana kita ada, komunitas keluarga, komunitas gereja, komunitas pertemanan, komunitas teman office, perkantoran, kita menjadi komunitas yang jadi berkat dimanapun kita berada. Haleluya! Puji Tuhan. Poin kita yang terakhir, yang kedua adalah ayat ini sangat baik. Baca ayat 21, ini menjadi kekuatan buat kita. 1, 2, 3. Aku tidak akan memihak kepada siapapun. Apa? Dan tidak akan menyanjung-nyanjung siapapun. Karena aku tidak tahu menyanjung-nyanjung. Jika demikian, maka segera pembuatku akan mencabut nyawaku. Luar biasa. Bahwa di sini Tuhan mau katakan kepada kita, Elihu menegur Ayub. Dia tidak ada motivasi yang lain. Dia mau negornya dengan adil. Bukan ada apanya, tapi apa adanya. Kalau salah, salah. Kalau benar, benar. Itulah teman yang sejati itu. Bukan ngangkat-ngangkat kita, puji-puji kita, hati-hati. Kalau ada orang yang sudah mulai puji-puji kita, udah mulai berkata manis depan kita, jangan-jangan di ujungnya berubah menjadi senjata makan Tuhan. Artinya, ada udang di balik batu, ada motivasi yang lain. Tetapi sahabat yang baik adalah dia mengasihi kita apa adanya. Kalau salah, dikatakannya salah. Kalau benar, dikatakannya benar. Dia fair, dia adil. Ayat Alkitab kita bilang begini, sangat baik. Dia marah kepada Ayub. Dia juga marah kepada temannya Ayub. Nah, lihat baik. Fair bukan? Dia bukan saja marah kepada sahabat-sahabatnya untuk cari muka kepada Ayub. Tidak. Dia tidak memarahi Ayub cari muka di hadapan teman-temannya karena dia merasa muda, lalu senior-seniornya akan kemudian dia merasa aman karena dia tidak mempersalahkan dan tidak marah dengan seniornya. Tidak. Tapi dia marah dengan Ayub. Dia marah juga dengan sahabat-sahabat itu. Jelas bukan? Kalau kita berteman, usahakan adil. Jangan ada motivasi yang salah dalam hidup kita. Dan saya yakin Bapak Ibu, komunitas kita menjadi komunitas yang kuat. Ayat Alkitab kita sangat terang berkata, Yakobus 5 ayat 12. Apa dikatakan? Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Dan jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Kadang-kadang Bapak Ibu, jujur itu memang mahal harganya. Mahal harganya. Tetapi sekali lagi, lebih baik kita menyampaikan apa adanya daripada ada motivasi yang terselubung. Capek. Apa? Capek. Kalau kemudian dia salah, salah. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Sekalipun oleh karena itu, lalu kemudian mungkin tiba-tiba berubah hatinya. Tapi ingat, Tuhan pun akan bisa tuntun dia mengerti bahwa kita adalah teman yang sungguh-sungguh mengasihi dia. Untuk berani berkata salah kepada apa yang dibuatnya salah. Dan berkata benar apa yang benar yang telah dibuatnya. Luar biasa bukan? Khotbah ini akan saya bawa 2 seri minggu depan lagi. Dan kita belajar 2 poin hari ini. Tentang Elihu, sahabat yang dipimpin oleh Tuhan. 2, Elihu,
yang adil untuk bicara apa adanya. Dia berani menegur sahabat-sahabat yang berkata salah itu. Dia berani juga untuk menegur Ayub yang merasa dirinya lebih benar daripada Tuhan. Oh, kita akan lihat nanti bagaimana akhir daripada pemulihan Ayub. Luar biasa. Pemulihan Ayub itu bukan hanya masalah dirinya benar di hadapan Tuhan. Tapi ada ayat yang berkata bagaimana responnya kepada sahabat-sahabatnya. Dan itu membuatkan Ayub dapat berkat 2 kali lipat. Luar biasa. Tunggu nantikan itu minggu depan. Kita akan bahas mengenai 2 poin lagi mengenai keadaan ini. Nah, kalau kita melihat dalam Alkitab Bapak Ibu, ke Yohanes 15 ayat 13. Inilah sahabat yang baik, yang tidak ada duanya itu. Namanya Yesus Kristus Tuhan kita. Baca bersama apa? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus kita berkata dalam kitab Yohanes 15 ayat 14 juga, kamu adalah sahabatku. Dia berkata kepada semua kita orang yang percaya, kamu tidak lagi aku panggil hamba, tapi kamu kupanggil menjadi sahabat. Apa artinya? Orang yang dekat. Orang yang dia bisa ajak bicara. Orang yang bisa ajak diskusi. Orang bisa diajak ngobrol. Dan Tuhan kita itu menghadirkan diri menjadi sahabat buat kita. Kau tidak pernah merasakan sendiri. Karena ada best friend, sahabat yang baik itu. Yang dia hadir untuk mau mendengarkan keluh kesahmu. Susahkah engkau? Sakitkah engkau? Kemalangan kedukankah yang kau alami? Cerita pada dia. Karena dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya. Untuk siapa? Untuk sahabat-sahabatnya. Yesus mati buat kita. Dan dia menyerahkan jiwanya, hidupnya, mati di atas salib untuk sahabat-sahabatnya itu dapat peroleh hidup yang kekal selama-lamanya. Luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Wow. Baik, saya akan tutup dengan kisah CR7. Ronaldo itu dikenal dengan nomor jersey 7. Dan ini sangat melekat. CR7. Ini sudah menjadi branding yang sangat mahal. Bayangkan Bapak Ibu, baru saja dia masuk dan lulus medical check untuk masuk di Manchester United. Dia sudah terjual jersey seragamnya itu sekitar 60 billion banyaknya. Mahalnya luar biasa. Dan orang akhirnya membelinya. CR7 nomor 7. Apakah dia langsung di nomor 7? Ternyata tidak Bapak Ibu. Karena muncul pertanyaan ini. What will Cristiano Ronaldo's Manchester United shirt number be? Ini pertanyaan. Kan pakai nomor apa? Karena walaupun gelarnya CR7 di Madrid dia nomor 7, di Juventus dia nomor 7, dulu dia Manchester United nomor 7. Tapi jangan lupa, ada seorang yang terkenal di Manchester United yang nomor 7. Sekarang namanya Cavani. Wow. Lalu apa nomornya Cristiano Ronaldo? Yang luar biasa adalah sahabat yang baik ini. Namanya Cavani. Dia memberikan nomor itu kepada dia. Dan dia rela pakai nomor 21. Dan nomor 7 ini dikasih kepada dia. Sehingga Ronaldo pun punya baju. Namanya tetap CR7 nomor 7. Luar biasa bukan? Inilah kalimatnya Ronaldo. Dia bilang begini. Oh terima kasih. Apa yang Eddie, namanya si itu Cavani, buat untuk
incredible gesture. Bagaimana diberikan nomor itu kepadanya. Dan luar biasa, Ronaldo bisa punya nomor 7 kembali karena ada seorang teman yang juga mau memberikan nomor jersinya itu kepada Ronaldo sendiri. Luar biasa bukan? Nih, akhirnya Cavani pun dapat apresiasi, penghargaan, dapat satu aplaus. Dibilang begini, Manchester United fans pay tribute to Cavani after he gives Ronaldo number 7 shirts. Wow, luar biasa. Bagaimana Cavani ini dihargai, dihormati. Bukan karena dia pelit, tapi hati yang mau memberi sesuatu yang dibanggakan. Sekali lagi Bapak Ibu, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Itulah Yesus Tuhan kita. Di minggu yang pertama kita ada perjamuan kudus. Siapkan perjamuan Bapak Ibu. Tuhan sahabat yang baik. Dia bukan saja memberikan berkat buat hidupmu, tapi dia mengaruniakan hidup yang kekal melalui kematiannya di atas kayu salib. Dia mati, lalu kemudian dia bangkit, dan kemudian dia hidup. Mari ambil roti, ambil perjamuan kudus yang ada. Kita dengarkan firman Tuhan. Jangan makan minum dulu. Kita akan makan minum bersama-sama setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Mari ambil roti pada tangan kananmu, taruhkan di tangan kananmu. Mari doa sama-sama. Tuhan, layakkan kami seperjamuan dengan Tuhan. Sekalipun kami berbeda tempat, sekali lagi Tuhan, di mana umat-Mu hari ini bersama-sama dengan kami di sini melalui ibadah online. Kuduskan kami, tahirkan kami, supaya hati yang layak, tangan yang layak, hidup yang layak, seperjamuan dengan Tuhan. Jika Tuhan menjumpai ada kesalahan, kesilapan, pelanggaran, dosa dalam hidup kami, Tuhan sucikan kami. Biarlah di bulan yang baru ada hidup yang baru, di bulan yang baru ada motivasi yang baru, di bulan yang baru ada kehidupan yang selalu rindu dibaharui, mengiring dan mengikut Engkau Tuhan. Bapa, kuduskan roti yang ada pada tangan kami. Biarlah roti ini menjadi satu peringatan kami menyatu dengan tubuh Kristus yang telah mati bagi sahabat-sahabatnya. Angkatkan ke atas, dengarkan firman Bapak Ibu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pegang, kita ucapkan syukur atasnya, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang dihancurkan bagi setiap dosa pelanggaran kami. Kami menyatu dengan tubuh Kristus melalui perjamuan kudus. Oleh bilur-bilur Yesus, kami yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Angkat cawan pada tangan kanan kita. Dengarkan firman. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan yang kita ucapkan syukur atasnya adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Katakan amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Mari kita buka suara kita, naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kau baik di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terpuji namamu. Nyanyi lagu ini bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan baik, terima kasih Bapa. Puji syukur hanya bagimu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih. Semua kita yang diberkati Tuhan bersama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri ibadah kita di dalam doa berkat doa penutup, kembali kami mengucapkan terima kasih untuk setiap support Bapak Ibu, dukungan Bapak Ibu untuk kita tetap setia, semangat di dalam ibadah online ini. Saya atas nama Gembala mengucapkan tentunya puji Tuhan, syukur kesetiaan Bapak Ibu di dalam mengasihi dan melayani Tuhan. Jangan lupa bahwa hari ini di Australia, khususnya kita yang di Sydney, merayakan Father's Day. Luar biasa. Selamat Hari Bapak-Bapak buat semua bapak-bapak yang ada. Kalau ada di sampingmu bapak-bapak, bilang dengan dia Happy Father's Day. Nah, yang suami, yang ada istrinya di samping, yo come on, mari istri cium suamimu, ucapkan Happy Father's Day. Wah, luar biasa. Ini baru kita merayakan Happy Father's Day online. Nah, kalau belum bapak-bapak, kita berdoa supaya tahun depan jadi bapak. Amin. Puji Tuhan ya. Jadi Happy Father's Day. Jika ada bapak-bapak rohani kita, ucapkan juga Happy Father's Day buat mereka. Mungkin sepenggal WhatsApp atau SMS itu sudah mengingatkan bahwa mereka ada di dalam doa-doa kita. Puji Tuhan. Jangan lupa juga bahwa habis ibadah minggu kita ada fellowship untuk kita sama-sama bisa fellowship satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling mendorong untuk kita bisa sama-sama tahu dengar cerita satu dengan yang lain. Bagaimana keadaannya, dia masak apa, supaya kita tetap ada dalam komunitas yang kuat. Tuhan Yesus memberkati setiap kesetiaan Bapak Ibu dalam memberikan persembahan. Bahkan kita akan tutup ibadah kita dalam doa berkat. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri dimanapun Anda berada. Dan mungkin bisa berdiri, mari berdiri, hormati Tuhan. Karena ibadah online seperti ini pun adalah ibadah untuk motivasi kita tetap kepada Tuhan. Tapi kalau tidak bisa berdiri, tidak apa-apa. Tetap engkau bisa duduk, mata hatimu tertuju kepada Tuhan. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Doa syafaat kami untuk Australia, untuk Indonesia, untuk semua jemaatmu yang setia, yang menyaksikan video ini di berbagai negara, di berbagai daerah, di berbagai kota, ataupun mungkin sampai kepada pelosok-pelosok. Firman Allah itu menjadi jawaban buat setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, biar kami tetap menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang sehat menghadapi pandemi ini. Terpuji namamu, angkat wajahmu kepada Tuhan. Kedangkan tanganmu, bawalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, pengurapan, penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai keluar masuk hidupmu mulai hari ini, besok kekal, sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati engkau. Nyanyi lagu kemenangan iman kita. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang
Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Salam kiri kanan ucapkan Happy Sunday and may God bless you. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Kita bertemu kembali. Haleluya.